Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, hari ini saya diminta Mawatin untuk berkolaborasi dengan tema tindakan bully. Nah, seperti kita ketahui bahwa Mawatin ini adalah seorang pendidik dan tapi bukan pakar pendidikan. Kalau sebagai pendidik saya bisa membuktikan beliau ini punya MDR, punya sertifikasi sebagai dosen profesional, tapi kalau sebagai ahli pendidikan saya tidak punya metode untuk membuktikannya. Jadi langsung saja kita akan bincang-bincang dengan Mawatin. Apa itu bully? Ini kalau definisi apa yang secara formal saya sih agak susah boleh juga. Ini bully itu ngece lah kalau bilang teman. Oh, menghina. Ada dua, bully itu bisa menyangkut fisik kekerasan seseorang atau kekerasan psikis. Ini yang lebih berbahaya. Tapi biasanya kekerasan fisik itu didahului oleh kekerasan fisik atau verbal. Perpanjang kekerasan itu terjadi karena ketika orang ya sudah psikologinya terganggu, maksudnya kesadarannya terganggu, ya sehingga jadilah kekerasan. Nah, biasanya yang non-fisik itu bentuknya apa aja? Dan objek bulinya itu bagaimana? Yang fisik ya, yang fisik. Saya alami lah. Jadi ini saya udah pernah kuliah ke Prancis bro, main jalan-jalan ke Eropa, dia sudah pernah. Gara-gara apa? Ya gara-gara dibully tuh. Oh, itu salah satu. Ya waktu SD saya dari belum sekolah sampai sekolah SD dan seterusnya sampai SMA saya itu masih dibully. Bulinya itu karena apanya? Karena bully itu kalau yang sepanjang pengamatan saya, karena saya bukan ahli pendidikan anak, yang saya amati itu biasanya ada yang bully karena fisik, ada yang bully karena nama, ada yang bully karena status sosial. Ya saya komplek semua. Semuanya. Tiga-tiga. Nama kan khas. Oh, itu nama jadul. Lalu status sosial. Status sosial orang miskin. Bapak saya cuma pemulung, cuma dalam telur. Fisiknya jelek, kecil, hitam. Oh, jadi semuanya itu jadi komplit sudah. Dibully semua. Ada 3 yang saya ingat. Jadi korban bully itu sampai seumur hidup bertahun. Ya betul, kalau menyangkut psikis. Terutama itu bagi anak-anak atau orang-orang yang punya daya yang tajam. Saya kan kayak itu akan terus membesar. Makanya juara terus sekolah dulu. Makanya sebetulnya salah satu nikmat Tuhan itu adalah diberikannya lupa. Kalau kita itu tidak lupa, ketika ada kejadian-kejadian yang sangat membekas itu akan terus teringat. Kalau teringat motivasi itu, kalau itu ada yang kalau teringat jadi sedih atau jadi trauma. Nah, berarti ini sampean juga berarti masih teringat sampai sekarang. Masih. Dan itu ada positif ada negatif. Ya. Kalau zaman dulu yang negatif. Tapi setelah saya sekarang. Oke, mungkin bisa diceritakan sejarahnya bagaimana? Ada 3 yang saya rasakan dulu. Waktu belum sekolah, karena saya jarang mandi, karena ibu saya sakit-sakitan, nggak diurusin dengan selayaknya anak-anak yang lain. Itu di sekolah ya kita makanya aku masih ingat, kamu tidak tahu. Tidak ingat, dewasa sebelum waktu saya dulu. Karena hidupnya diumbar sama orang tua, dibebaskan dalam karena tidak urus. Ya, ibu saya sakit-sakitan terus, bapak saya ya habis kerja dan sebagainya, sehingga saya kan tidak perlu
semakin jarang, bagus aja karena nggak punya, sehingga sampai maghrib sampai malam kadang-kadang masih di luar. Sehingga orang-orang Ngapain tuh? ya nggak tahu, main-main saja. Main dengan siapa kalau maghrib? Ya nggak tahu, di pojokan, di bawah pohon asem kadang-kadang habis maghrib. Jadi makanya orang-orang menamakan saya tuyul. Oh, Anda ini julukan tuyul. Tuyul. Oh gitu. Dan ketika dipanggil tuyul, apa yang dirasakan? Ya, karena masih kecil ya, belum ngerti tuyul apa. Ya biasa aja, biasa. Tapi ini pasti julukan yang nggak bagus. Jadi orang tuh manggil itu sambil ketawa kan. Oh, sambil miliknya itu. Bahkan ada orang tuh langsung ngomong kamu jelek, hitam nggak pernah mandi, jarang mandi. Jelek lah. Apa yang langsung ngomong? Seperti tuyul. Ya tuyul kan jelek ya, hitam, nggak pernah mandi kan. Kecil. Iya kecil aku sih asli. Nah itu sakit tapi ya jauh ya kenyataannya saya juga betul ya. Terus ini yang kedua nih ya, rada sakitnya lumayan sampai sini karena ini Umur berapa itu? yang kedua udah sekolah kelas 1 kelas 2 tetap kan orang tua saya nggak mampu secara ekonomi, miskin. Jadi saya itu dapat panggilan Mister Jarit Gombal. Jaring. Dan Asosiasi itu orang dewasa yang harusnya ngerti. Asosiasinya bagaimana menurut Jarit Gombal? Jarit. Kalau jari kan bukannya kain yang dipakai oleh Malah. perempuan. Oh kalau di sini di Indramayu Itu jelas. Gombal itu. Ya kalau gombal jelas. Jadi ulang yang kotor yang hitam bekas dandang bekas orang masak. Kalau saya hitam dulu Panggilnya apa sih? Jarit. Jari. Sampai SMA saya ketemu saya panggilnya. Oh gitu. Satu kampung atau cuma beberapa orang? Semua teman saya panggilnya Jarit. Teman-teman sekolah. Sekolah teman-teman ya permainan di rumah. Sampai SMA. Sampai SMA. Kecuali teman-teman di SMA nggak tahu gitu loh. Ya tahu sampai SMA tapi teman-teman yang di kampung di rumah. Iya, masih bagus. Nah, ketika dipanggil seperti itu Jarit, apa yang dirasakan? Wah ini saya pernah berontak, kalau saya pukul aja tuh orang. Cuma kan orang dewasa yang namanya ya. Oh yang namanya itu yang lebih dewasa. Dewasa tahu. Nama kita. Sampai suatu ketika saya tuh marah. Karena ini sejerak-jerak manusia anak saya. Kok sampai sebegitunya dia cek anak saya. Oh orang tua yang marah orang tua. Ya gimana coba apa lagi? Kalau orang jadi begitu kan? Iya. Itu kita marah nggak pasti. Ya. Terus itu kejadiannya masih SD pas orang tua marah itu. Masih. Tapi kenapa tetap lanjut julukan itu? Akhirnya sakit itu karena terlalu sakit sudah nggak berhasil. Oh kebal ini. Kebal biasa kan. Nggak imun. Nggak ini sampai sok mau makan saya apa biarin aja. Tapi dalam waktu kecil saya nanti sudah bisa seorang mencari kebutuhan. Makanya saya dari SD membuktikannya. Saya sudah SD itu sadar Pak. Saya berapa? 19 ya udah ada kesadaran bahwa saya orang miskin, saya orang yang jelek. Bangkit dari keterpurukan dia, terpuruk kalau waktu itu ya, misalnya. Caranya adalah belajar. Saya harus mentaskan kemiskinan saya dan kita. Makanya ya saya ya alhamdulillahnya sorry bro, saya sombong, saya ria. Tapi yang kenyataannya begitu dan ini mudah menjadi inspirasi teman-teman yang tulis kan. Saya belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga saya juara terus dari SD sampai SMP. Mau satu terus? Yang tahun 1, 1, 2 lah, oh itu kita, tapi tidak meleset dari 3 lah. Tidak besar. Bahkan kalau SD itu juara 1 terus. Dan yang ketiga nih Baris yang seperti yang tiga ini apa? Ya udah ada kenal cinta monyet kan. Ya. Sorry ya. Di
istri saya tidak marah ya nanti. Ini Berarti hanya cerita monyet saja. masih Uber. Ya, adalah SD itu saya udah kenal belajar cinta-cinta monyet Pak, kelas 5, kelas 6. SD kelas 5. Nah, saya udah suka sama orang itu. Walaupun ditolak terus. Kan saya jelek. Nah, fisik. Nah, bulinya bentuk apa? Bulinya bukan ceweknya yang bully. Apa? Kalau ceweknya bully, berarti saya lari kan tahu yang jelek. Kalau ceweknya, kalau saya datang dia lari, ya saya datang lari. Bulinya dari orang-orang yang mengetahui bahwa saya suka dia. Dia kan orang kaya, cantik lah, sudah begini juga sebenarnya sama. Ya normal. Kalau jelek, sebenarnya jelek banget anaknya gimana? Sorry, istri saya sekarang cantik bro. Nah, ya katakanlah itu masih orang saya lebih karena waktu jalan langsung berbicara Ya. saya dan tentang ya katanya kamu suka sama ini ya? Tapi saya nggak jawab, karena gimana? Namanya cinta. Kamu tuh kayak pungut, bukan dia orang kaya, dia orang cantik kamu. Itu orang dewasa. Orang dewasa itu baru jangan. Masa anak SD dibilangin suka sama ini lalu sudah menggambarkan bagaikan bulan bulan, bagaimana anak SD itu masih sangat jauh untuk jenjang pernikahan. Saya dalam hati kan apa yang salah? Saya suka belum beli, ya mau juga enggak, ya biasa aja lah. Namanya anak kecil ya. Tapi kan saya sakit. Kalau saya ngomong dalam hati saya, dalam hati langsung buang dewasa saya bilang, suatu saat saya akan buktikan bahwa saya akan berhasil, bahwa saya tidak akan lagi diejek atau dibully. Seperti sudah cukup saya. Ya itu memotivasi saya. Tapi ya mohonlah yang tukang bully janganlah. Itu kalau bully saya sih saya kuat. Kalau yang nggak kuat bagaimana? Waduh. Iya, karena ada beberapa kasus pembulian dan ini kan tiap respon orang itu beda kondisi psikisnya. Betul. Ada yang bahkan dibully sampai karena tidak terima sampai bunuh diri. Betul. Dan yang jelas biasanya sampai dewasa itu masih terbawa. Saya ya walaupun saya positif, sampai sekarang tuh ya masih ingat dan kebangun. Ya. Jadi itu pengaruhnya seumur hidup saudara-saudara. Jadi jangan lupa membuli orang. Apalagi tentang masalah hargailah ciptaan Tuhan. Itu ciptaan Tuhan. Nah, Kita sudah mengejek Tuhan. kalau bully dalam bentuk misalkan harta atau pakaian pernah belum? Ulah itu mah apalagi namanya esperingo apa itu kan. Oh, Biasa aja. Tahu esperingo? Kelas di PP garing dinggo. berarti Ya, pakaiannya itu aja. Jadi kalau basah dicuci, kalau kotor dicuci, setelah dijemur pakai lagi. itu dihina seperti itu. Jadi sama. Padahal dulu zaman sahabat waktu Fatimah ada salah satu pejabatnya mana itu Pak. Itu tes peringo juga, jadi malah seminggu sekali. Jadi pejabat ini izin ke Umar, saya mohon kalau hari Jumat itu izin kita masuk kerja. Kenapa saya masuk kerja? Karena hari Jumat itu jadwal saya mencuci dan saya punya Jumat itu cuma satu. Dari zaman lalu sudah ada. Iya. Dan ada lagi yang bully mengenai pakaian juga. Walaupun status sosialnya tinggi, anaknya Khalifah Umar. Jadi waktu itu suatu hari di madrasah, Khalifah Umar kan terkenal sederhananya. Bahkan pernah ada utusan dari kerajaan dari Romawi datang itu, Khalifah Umar kan duduknya cuma di bawah pohon kurma di pasir sambil tiduran. Sampai utusan itu tidak menyangka bahwa itu adalah Khalifah. Nah, karena saking sederhananya itu, keluarga Khalifah Umar itu bajunya itu tambah-tambahan.
anaknya Khalifah Umar ketika di madrasah itu dibully juga. Masa anaknya Amirul Khalifah orang paling nomor 1, bajunya bolong-bolong, tambal-tambalan. Nangislah anak ini, datang dia menghadap ayahnya. Kenapa kamu menangis? Saya ejek lah gitu, kalau bahasa mudahnya, bahwa pakainya bolong-bolong, tambal-tambalan. Akhirnya Khalifah ini datang ke Baitul Mal. Kalau sekarangnya mungkin Kementerian Keuangan lah. Ya. Dan di situ bilang bendahara, saya minjem uang dulu. Nanti akhir bulan potong saja gaji saya. Tahu nggak apa yang padahal utang itu kan sebetulnya tidak ada larangan untuk utang, dan itu diperbolehkan. Tapi bendahara ini walaupun bawahan, dia mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda yakin sampai akhir bulan masih hidup? Akhirnya Khalifah Umar menangis. Mungkin kalau pejabat Indonesia dibilang begitu, marah lah, langsung pecat lah. Atau bisa aja kan bikin anggaran lain apa-apa, tapi dia malah nangis, pulang ke rumah sambil nangis. Udah nak pakai dulu ini, saya tidak bisa memberikan baju untuk kamu. Belum bisa memberikan. Jadi ya begitulah, bentuk-bentuk bully itu berbagai macam, dan tidak hanya walaupun status sosialnya tinggi, tapi keadaan fisik atau tampilannya menggunakan lah gitu. Iya, tidak kuat gitu, bisa jadi objek bully. Ya makanya Baris, ya terus terang, kenapa saya eksperimen? Ya mudah-mudahan orang tua saya itu sejak kelas 2, kelas 3 itu sudah berpikir. Les Perigo itu baju sekolah atau baju semuanya? Ya maksudnya saya nggak pernah diberikan baju kalau saya nggak berusaha sendiri. Oh jadi sejak SD sudah mulai cari uang? Sejak sebelum SD. Oh sebelum SD? Sebelum SD itu saya sudah jualan lotre, tau nggak lotre yang pecah? Oh kalau lotre yang permainan itu apa? Iya kalau di Cirebon cicak lah ya. Kalau di Cirebon namanya Kupajan dah. Ya ada piring, panci, piring, wajan, domi. Ya. Saya ambil di salah satu pengumpul. Ya sudah SD diajarin sama bapak saya jualan. Di mana jualannya? Di pasar lama Indramayu. Ceritanya lucu pas jualan pertama. Karena masih pengalaman pertama, belum tahu tempat, belum tahu apa. Saya jualannya nggak kemana-mana, hanya di depan toko emas. Salah satu toko emas lah. Sambil ya laku 1, 2, 3 ribu. Ya. Dua sambil emas ini kan. Udah sandal putus. Karena aja. Sudah laku-laku, sudah dalam mencintai. Ada pedagang lain buat kehidupan. Iya. Karena desa saya dari desa Larangan. Tetangga desa. Nggak kenal saya. Dia bilang saya, aku orang kecil udah jualan. Emang sudah punya anak istri? Waduh sakit lagi saya hati. Kalau ngomong saya hati-hati sama anak kecil tuh. Ya. Jadi aduh saya itu tambahan mesra kalau berbeda. Enggak, saya nggak begitu orang. Jadi selewatan aja begitu. Cuman dia ada baiknya memberitahu, kamu jualannya ke sana, ke alun-alun ada rumah haji. Ya. Nanti langsung habis. Dia tak mau, saya kenapa dia nggak jualan? Sudah habis. Oh dia sudah habis. Sudah habis, makanya dia memberitahu. Ya. Jadi saya kan nggak tahu, rumah juga sesuai. Saya mereka, Mang, gimana orang? Itu di sana nggak lurus aja. Cuma jalannya panas Pak, ya. Iya. Ya Allah. Kan masalah kalau ingat saya istri saya nangis kalau ingat saya kita begini. Saya jualan begitu dan saya masih. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas SD. Sampai ya ini ditahan lagi sampai. Dan alhamdulillah satu mobil Kopaja langsung habis. Setelah habis tuh wah seneng. Iya jajan. Cuma ingat terpulangnya bagaimana? Nggak tahu jalan. Pulang. Waktu berangkat sama siapa? Sama bapak. Oh jatuh. Itu dari Jawa aja tuh kamu jalan di sana, bapak jalannya langsung ke Majakerta. Oh beda tempat. Beda tempat. Ya terus gimana cara pulangnya?
cara pulangnya tanya lagi ke tukang beca dia orang Pak Bima. Dia tempatnya mobil helm yang ke Celen itu kemana? Iya. Tempat namanya terminalnya atau tempat pemberhentian. Lurus aja lah katanya jembatan, lurus jembatan Sapulir tuh, lurus aja ke sana nanti helmnya sih. Sudah nekat aja sih. Naik kan udah ketemu naik. Iya. Karena saya kecapean ini ya tiduran. Di mobil untuk tiduran Haris. Terus Sampai desa Pangkalan. itu jaraknya sekitar 5 kilo ya dari Serandang. Harusnya berhenti di Maja ya. Iya. Di Maja itu sampai Pangkalan. Terbangun saya kaget ini udah lama. Sampai mana nggak tahu. Terus mau tanya. Tanya ke kondektur Pak, sampai mana? Sampai Pangkalan emang mobil di mana nak? Ada tahu nggak Pangkalan itu? Nggak tahu. Saya kan baru tahu keluar desa kan hari itu Pak Haris. Saya Sebenarnya di desa sendiri aja. Turun aja lagi katanya, naik lagi elok ke sana. Naik lagi. Arah sebaliknya. Turun. Cuman bos turunnya pun, kamu turunnya dari sana kemana? Haswa sampai Pangkalan, saya bilang apa buat ya sih? Suka itu cerita lucunya begitu pertama kali saya jualan telur kulit. Dan sampai sekarang jadi keinget terus saya lucu. Lalu setelah itu bagaimana? Selanjutnya sampai ada kuliah. Dan nanti ini malah episode 2, tapi yang pasti semasa SD saya itu penuh perjuangan bro. Jadi kalau ada teman-teman sekarang generasi muda, Anda belum apa-apa belum menyerah, sangat disayangkan. Sumber daya ada orang tua membiayai. Apalagi sekarang beasiswa banyak. Beasiswa banyak. Coba yang kita dulu cari beasiswa. Harus dia semester pulang waktu di UGM kan? Yang minta surat keterangan. Surat keterangan dari desa kecamatan. Dia pulang harus lempel-lempel pen dulu supaya dapat pengurangan biaya. Dulu kita berdoa ini juga sama ini nanti kita oleh nanti kupas tuntas Pak Haris, dia lebih hebat dari saya. Dokter lulusan Prancis mendapat hak paten dulu. Tapi ya dengan waktu sempit ya. Terakhir kesan-kesanmu. Pesan untuk pesan dulu untuk pembuli. Saya bukan lebay nih, tapi emang kalau saya cerita itu ada gimana gitu. Pesan untuk para pembuli dan pesan untuk orang-orang yang dibully bagaimana? Silakan untuk mengakhiri. Para pembuli, saudara-saudara yang budiman, sudahlah akhiri. Karena bully itu tidak baik, ngece-ngecean itu tidak baik, karena akan berdampak pada ya bisa bawa sampai hidup orang dan Anda pun kan dosa. Untuk yang dibully, yakinlah ketika Anda dibully, sebenarnya bully seperti jamu rasanya pahit tapi menyehatkan. Jadi jangan putus asa kalau dibully, anggap aja itu jamu seperti itu. Jangan tutup. Pesan saya satu, saya ini oleh-oleh dari Prancis. Apa itu? Jadi Pak Haris ngerti bahasa, kalau dia kan lebih hebat dari saya dari Prancis. Jadi ada pepatah di Pak Haris berkata, il y a toujours derrière mot pour gagner le bonheur dan joie. Gimana itu Pak? Ya selalu ada, tidak ada kata terakhir untuk mencapai kebahagiaan. Selalu ada kata terakhir. Jadi jangan sampai putus asa. Ya, sampai jumpa Pak Haris ya. Ya, demikian video kali ini. Nanti kita sambung lagi episode. Martin SMP nanti lebih seru lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.